Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan menemukannya. Mata Fang Yuan bersinar, dia telah tiba di depan pilar batu ungu. Bai Yun Seng melihat ke arah suaranya, hanya untuk melihat bahwa pilar penting ini sangat biasa. Hanya saja di dasar pilar batu, ada batu, datar dan halus seperti bangku, itu terlihat sedikit istimewa. Ini dia. Fang Yuan mengulurkan lengan besar yang mengerikan, menyapu salju dari bangku batu, memastikannya. Setelah Bai Yun Seng masuk ke lubang abadinya, Fang Yuan duduk di bangku, menggunakan cacing gu untuk memotong lengannya dan membiarkan darah menetes ke pilar batu ungu ini. Darahnya tidak merah seperti orang normal, itu berwarna hijau giok dan tidak memiliki kehangatan, dingin. Pilar batu ungu pernah dimodifikasi oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dengan menggunakan cacing gu misteriusnya, darah zombie hijau giok dengan cepat diserap. Sosok Ma Hongyun dengan cepat melintas di benak Fang Yuan. Kesempatan ini awalnya milik Ma Hongyun, Fang Yuan bisa dikatakan sebagai pencuri. Setelah Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun dikirim keluar dari tabir angin asimilasi oleh warisan sejati jalan keberuntungan, mereka direnggut oleh Gu Immortal yang benar dan iblis di dataran utara, itu adalah adegan kekacauan. Saat ini, tidak ada kabar tentang mereka berdua, orang dapat mengkonfirmasi bahwa mereka ditangkap oleh Gu Immortal. Apakah mereka bisa melarikan diri atau cobaan apa yang mereka alami, tidak ada yang tahu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun jauh lebih menyedihkan dalam hidup ini. Orang dapat melihat bahwa bahkan dengan keberuntungan yang menyaingi surga, itu tidak maha kuasa. Keberuntungan hanya memberikan peluang, apakah seseorang bisa menggunakannya dengan baik, itu tergantung pada kekuatan dan kemampuan Gu Master. Saat ini, semua orang masih mencari Ma Hongyun, tetapi tidak ada yang tahu Gu Immortal mana yang menyembunyikan mereka. Daya pikat warisan sejati jalan keberuntungan terlalu besar, terutama untuk Gu Immortals dataran utara. Jangkrik musim semi musim gugur saya memiliki kelemahan untuk merusak keberuntungan saya sendiri, jika saya dapat menggunakan warisan sejati jalur keberuntungan untuk memperbaiki cacat ini, itu akan menjadi metode terbaik. Sejak kelahiran kembali, saya telah menderita banyak kesulitan karena nasib buruk. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Tidak hanya Ma Hongyun yang menjadi target yang baik sebagai harta karun yang berharga, yang terpenting, selama perjalanan dataran utara ini, Ma Hongyun adalah saksi mata, dia adalah orang dalam dan kemungkinan akan mengekspos Fang Yuan dan yang lainnya. Dengan demikian, Ma Hongyun juga menimbulkan ancaman pembunuhan kepada Hei Loulan. Membunuh Ma Hongyun adalah salah satu kesepakatan dalam aliansi gunung bersalju. Memasuki tanah yang diberkati Langya lagi, Fang Yuan tidak memasuki ruang gedung awan seperti terakhir kali. Medan unik tanah Langya adalah terletak di atas tanah awan putih yang luas. 12 bangunan, dengan jarak yang sama, terletak di atas tanah awan, mereka adalah 12 bangunan awan. Tapi apa yang dilihat Fang Yuan adalah pemandangan yang berantakan. Tanah awan yang subur penuh dengan lubang. Ada es yang terbentuk di beberapa lubang, sementara asap hitam membubung di beberapa lubang. Bai Yun Seng keluar dari lubang abadi Fang Yuan. Setelah melihat ini, dia berkata, pertempuran telah terjadi di sini belum lama ini. Sepertinya roh tanah Langya benar-benar dalam masalah. Fang Yuan tidak berbicara, dia hanya melihat ke-12 bangunan awan yang jauh. 12 bangunan ini memiliki fitur masing-masing, beberapa memiliki bangau abadi yang terbang di sekitarnya, beberapa memiliki manusia bulu yang tinggal di dalamnya, beberapa memiliki aurora yang indah, sementara beberapa memiliki bau dupa. Tapi saat ini, hanya 8 dari 12 bangunan ini yang utuh, 3 sisanya dalam kondisi buruk, dinding runtuh dan struktur runtuh. Apa yang terjadi? Kita sudah berada di tanah yang diberkati Langya, namun roh tanah belum muncul. Bai Yun Seng mengerutkan kening, merasa sangat waspada di dalam hatinya. Ayo masuk dan lihat dulu. Fang Yuan merenung. Keduanya terbang, perlahan mendekati 12 bangunan awan. Cepat lihat, ada mayat binatang terpencil di sana. Setelah bergerak beberapa saat, Bai Yun Seng tiba-tiba menunjuk ke satu arah, berkata. Hanya untuk melihat bahwa seekor ikan besar tergeletak di tanah awan, tidak bergerak.
Itu memiliki ukuran paus biasa, tetapi tampak seperti ikan mas. Ada tulang yang menonjol dari punggungnya, di sepanjang tulang belakang, memanjang keluar. Sisiknya berwarna biru, matanya sebesar kereta kuda, dengan cahaya berbintang di dalamnya. Ini adalah binatang buas, ikan naga bintang Spinevin. Kata Fang Yuan. Dia tahu bahwa roh tanah Langya memiliki perbudakan binatang abadi Gu dan memperbudak 12 binatang buas, masing-masing disimpan di salah satu dari 12 bangunan awan. Apakah ikan naga bintang Spinevin ini salah satu dari 12? Aduh. Seseorang masuk. Di ruang rahasia yang gelap, roh tanah Langya membuka matanya, merasakan Fang Yuan dan Bai Yunseng. Di depannya, ada Gu Immortal. Dia parubaya dan memiliki watak yang perkasa. Penampilannya bukan pria normal, dia memiliki kulit hitam dan rambut putih, dia adalah tukang tinta Gu Immortal. Apa? Musuh kuat lainnya. Tukang tinta Gu Immortal mendengar roh tanah dan menjadi gugup. Oh, itu. Dia membuatku takut. Jangan khawatir, saya mengenal orang ini. Setengah tahun yang lalu, dia datang ke sini sebelumnya. Setelah roh darat Langya memfokuskan pikirannya untuk mendeteksi mereka, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Tukang tinta Gu Immortal mengangkat alisnya karena terkejut, dia tidak berpikir bahwa akan ada tamu lain yang datang ke tanah yang diberkati Langya selain dirinya. Karena mereka adalah teman dan bukan musuh, maka semuanya baik-baik saja. Sudah 3 hari 3 malam sejak kami memasuki ruang rahasia, hanya dalam sekejap, kami dapat melepaskan satu lapisan segel pada Anda. Saat ini, kita tidak bisa diganggu. Hati tukang tinta Gu Immortal tenang. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mendekati gedung awan. Teman lama, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi anak itu licik dan licik, dia adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri, saya menderita kerugian darinya di masa lalu. Biarkan aku memobilisasi binatang buas yang sunyi dan menghentikannya datang untuk sementara. Roh tanah Langya mengertakkan gigi dan berkata, kami sudah lama berada di sini, namun roh tanah Langya belum muncul, sepertinya sesuatu yang besar terjadi di sini. Serangan terhadap tanah yang diberkati Langya jelas tidak dilakukan oleh satu orang. Kekuatan seperti itu tidak boleh diremehkan, kita harus mencari medan perang dan mundur untuk saat ini. Bai Yunseng sedang berbicara, ketika tiba-tiba, batu gunung logam emas besar dibor keluar dari tanah awan. Batu kubik, bergerak cepat, menghalangi jalan keduanya. Binatang buas yang sunyi. Bai Yunseng mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuh ini. Binatang sunyi itu tidak memiliki mata, sepasang penjepit besar tepat di depannya. Tidak ada yang berani meragukan kekuatan senjata yang menakutkan ini. Selain itu, ia memiliki 9 pasang kaki, keluar dari batu kubik. Saat memanjang, kaki kepiting menusuk ke tanah awan, menopang tubuh besar binatang buas yang sunyi itu. Pada titik ini, Bai Yunseng mengenali asal-usul binatang terpencil ini adalah penguasa rawa, kepiting rawa. Fang Yuan mendengus, dia sangat akrab dengan kepiting rawa. Bagaimanapun, ketika dia baru saja mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal, dia menghadapi kepiting rawa dalam kesengsaraannya. Yang terpenting, kepiting rawa itu memiliki lumpur bubur Immortal Gu, menyebabkan kehancuran besar di Gunung Danghun. Untuk menyelamatkan Gunung Danghun, Fang Yuan harus memasuki dataran utara dan mencoba mengambil lanskap Bai Yunseng seperti sebelum Gu abadi. Sekarang, setelah menantang banyak bahaya, dia tidak hanya berhasil menyelamatkan Gunung Danghun, dia bahkan merekrut Bai Yunseng untuk bergabung dengannya, bisa dikatakan dia memperoleh Gu dan Gu Master. Kepiting rawa menghalangi jalan mereka, Bai Yunseng berhenti di jalurnya dan bertanya kepada Fang Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Fang Yuan terkunci pada binatang buas yang sunyi itu, dia mengucapkan satu kata, bertarung. Hati-hati. Bai Yunseng mengangguk, dengan cepat mundur, menarik agak jauh dari Fang Yuan. Dia adalah Gu Immortal penyembuhan, dalam banyak situasi, dia tidak akan menyerang ke depan dan mengambil risiko, ini juga sejalan dengan kepribadiannya yang biasa. Fang Yuan melayang di udara, menatap kepiting rawa dalam diam. Selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya dan meregangkan 8 lengannya. Otot-otot di tubuhnya menonjol, menyerupai monster besi. Matanya merah darah, wajah hijau dan taringnya yang tajam memancarkan aura yang kejam dan menakutkan. Pada saat berikutnya, Fang Yuan bergerak,
tubuhnya seperti meteor yang menabrak kepiting rawa. Kepiting rawa itu besar, tetapi sangat gesit, 9 pasang kaki bergerak cepat, saat menghindar ke samping. Tapi Fang Yuan adalah seorang master terbang, meskipun sepertinya dia akan meleset, hanya dengan satu belokan, dia menabrak punggung kepiting rawa. Bam! Dengan suara gemuruh, kepiting rawa didorong ke tanah oleh benturan kuat Fang Yuan. Tubuhnya setinggi lebih dari 6 meter berdiri di kawah. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangannya. Cukup tangguh. Fang Yuan menyeringai, menarik kembali 4 lengan kanannya. Tinjunya, tanpa kecuali, robek dan menunjukkan tulang putih di dalamnya. Tapi Fang Yuan telah kehilangan rasa sakitnya, meskipun tinjunya terluka, mereka sembuh dengan kecepatan gila, hanya dalam waktu beberapa napas, keempat tinju kanannya pulih sepenuhnya. Engah! 2 gelombang angin kencang mendekat untuk menyerangnya. Sayap Fang Yuan terbuka, saat dia menginjak dan terbang di udara seperti kilat, menghindari angin kencang. Mendengar 2 suara tajam, Fang Yuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa penjepit besar kepiting rawa itu menekuk pada sudut yang luar biasa, ke arah punggungnya dan tersentak. Jika Fang Yuan menghindar lebih lambat, dia sudah terkena. Kekuatan pertempuran binatang buas yang sunyi sebanding dengan Gu Immortal peringkat 6. Bahkan dengan pertahanan absurd dari tubuh zombie surgawi Fang Yuan, dia tidak ingin menahan serangan itu. Armor kepiting rawa sangat keras, hampir tidak ada kekurangan dalam pertahanannya. Saya tidak memiliki kemampuan memotong atau mengebor, saya hanya bisa menerobos dengan kekuatan murni. Menggunakan kekuatan untuk memaksa jalan saya adalah metode terbaik. Pikiran Fang Yuan bertabrakan intens di benaknya. Tubuhnya terus naik, saat dia melihat ke bawah. Hanya dalam beberapa napas waktu, tubuh kepiting rawa penuh dengan kepiting. Kepiting ini sebesar harimau, mereka tidak takut. Beberapa memiliki kaki kepiting yang tajam, menyerupai jarum. Beberapa memiliki anggota tubuh seperti cakar, dan sangat cepat. Ini adalah kemampuan khusus kepiting rawa, ia dapat bereproduksi kapan saja dan di mana saja, memanggil pasukan kepiting yang akan bergerak sesuai keinginannya. Sangat bagus. Tatapan Fang Yuan dingin dan gelap, dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan gerakan pembunuh diri yang tak terhitung jumlah. Dengan pengeluaran satu manik-manik esensi abadi anggur hijau, dia mengaktifkan inti Immortal Gu. Setelah itu, sejumlah besar cacing Gu mulai aktif dalam pola tertentu. 8 tinju Fang Yuan menghantam kepiting rawa di bawahnya. Bam bam bam. Setiap tinju meledak dengan tinju ki tanpa bentuk, bayangan tinju beterbangan saat pukulannya menghujani seperti badai lebat. Kepiting rawa berteriak menyedihkan, ia ditekan ke tanah oleh tinju ki yang tak henti-hentinya. Ribuan ki tinju menghantam punggung kepiting rawa, menyebabkan cangkangnya yang keras menjadi cacat. Ki tinju yang tersebar terbentuk dan berkumpul, menjadi salah satu hantu jalur kekuatan Fang Yuan. 10 napas kemudian, pasukan hantu jalur kekuatan terbentuk di punggung kepiting rawa. Ini adalah, Bai Yun Seng terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan pembunuh ini. Pasukan hantu jalur kekuatan mengepung kepiting rawa, dan pasukan kepiting runtuh sekaligus. Kepiting rawa tidak dapat menahan serangan dan berteriak, mencoba melakukan perlawanan, tetapi tidak dapat mencegah kekalahannya yang akan segera terjadi. Tidak peduli berapa banyak hantu jalur kekuatan yang dibunuhnya, Fang Yuan terus menyerang, dan lebih banyak hantu jalur kekuatan diproduksi setiap saat. Ah, binatang buasku yang sunyi. Gerakan pembunuh apa yang digunakan ini, saya belum pernah melihatnya, sebenarnya sangat kuat. Gerakan pembunuh ini pasti harus menjadi gerakan pembunuh abadi. Di ruang rahasia, roh tanah Langya bisa melihat semua yang terjadi, dia kehilangan ketenangannya saat dia mulai berteriak. Roh tanah Langya merasakan sakit hati ketika dia melihat kepiting rawanya. Kepiting rawa itu terbaring rata di tanah, tidak bisa berdiri. 9 pasang kakinya hampir seluruhnya robek, dan bahkan salah satu penjepit baja besar di bagian depan hancur. Hasil pertempuran seperti itu menyebabkan manusia tinta Gu Immortal dan Bai Yun Seng merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Fang Yuan menyerang dengan lebih dari 10.000 hantu jalur kekuatan, di mana lebih dari 3.000 masih tersisa. Dia dengan tenang menyimpan hantu yang tersisa ke dalam lubang abadinya. Hantu ini hanya bisa ada untuk jangka waktu tertentu dan di luar batas itu, ki tinju akan menghilang dan hantu akan menghilang bersamanya.
Tetapi selama mereka bisa digunakan, Fang Yuan tidak akan menyia-nyiakan satu pun dari mereka. Sejak dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dari dataran utara, dia tidak punya uang, dia bahkan tidak memiliki satu batu esensi abadi, sehingga dia tidak dapat mengisi kembali sejumlah besar Gu Fana. Dari pertempuran barusan, dia sudah menyelidiki, dengan hanya tubuh zombie abadi bersenjata 8 tahun, sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman bagi kepiting rawa lapis baja berat. Satu-satunya pilihan dengan demikian adalah menggunakan gerakan pembunuhnya, segudang diri. Inti dari gerakan pembunuh ini adalah jalur jiwa immortal Gu yang dimiliki Fang Yuan, sehingga membutuhkan esensi abadi anggur hijau untuk diaktifkan. Situasi sebelumnya tidak jelas, sehingga Fang Yuan dengan tegas menyerahkan manik-manik esensi abadi anggur hijau untuk mengendalikan situasi. Gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya memang diciptakan dari konvergensi jalur perbudakan dan kekuatannya luar biasa. Kepiting rawa, yang telah membawa masalah besar bagi Fang Yuan sekali sebelumnya, menyebabkan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk hampir tidak menghadapinya, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya dari pemukulan diri yang tak terhitung jumlahnya, ia terus dirugikan tanpa harapan untuk membebaskan dirinya sendiri. Kamu, memasuki rumahku tanpa sepatah kata pun dan juga melukai binatang buasku yang sunyi, bagaimana kamu akan memberi kompensasi padaku? Roh Tanah Langya dengan marah menegur Fang Yuan. Bai Yun Seng asyik melihat roh tanah ini dari belakang Fang Yuan. Roh Tanah Langya kurus dengan rambut putih, memiliki janggut yang mencapai dadanya dan wajah kemerahan seperti bayi. Dia mengenakan jubah longgar di seluruh tubuhnya dan kedua lengan bajunya berkibar di udara. Jika bukan karena dia mendidih karena marah dan menatap Fang Yuan dengan mata terbuka lebar, sikapnya tidak diragukan lagi akan terlihat elegan dan bijaksana. Fang Yuan sudah akrab dengan roh Tanah Langya, dia menatap belenggu di sekitar roh Tanah Langya, mengerutkan kening, kamu telah disegel, tidak heran aku tidak bisa mendengar berita tentang indera ilahimu di surga kuning harta karun. Menurut waktu dataran utara, kita belum bertemu hanya lebih dari setengah tahun, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mata roh Tanah Langya terbuka lebih lebar saat dia dengan kasar membalas, bicarakan tentang dirimu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bukan manusia atau hantu. Maju ke Gu Immortal namun merosot menjadi zombie, hehe, kamu seharusnya masih memiliki banyak umur. Roh Tanah Langya, kamu telah hidup selama bertahun-tahun namun kamu bahkan tidak tahu logika memberi dan menerima. Hanya dengan menyerahkan satu hal Anda bisa mendapatkan yang lain, jika saya tidak berubah menjadi zombie, bagaimana saya bisa berada di depan Anda lagi dan memegang kekuatan yang begitu kuat? Tapi Anda, semakin lama Anda hidup, semakin Anda mundur, sekarang Anda bahkan tidak dapat menyempurnakan Gu. Kamu benar-benar membuat tubuh utamamu kehilangan muka. Fang Yuan mencibir, dengan sengaja memprovokasi roh tanah. Bintik-bintik sakit roh Tanah Langya didorong dan dia segera menghentakkan kakinya dengan marah. Belum lama ini, tanah yang diberkati Langya telah mengalami serangan dari kekuatan misterius, roh Tanah Langya mampu mengusir penjajah tetapi dia akhirnya disegel oleh gerakan pembunuh jalur Qi. Dengan demikian, dia akhirnya harus mengundang sahabatnya untuk melepas segel. Roh Tanah Langya mulai mengutuk Fang Yuan, kamu anak bangsal, kamu masih memiliki keberanian untuk membicarakanku. Jatuhnya gedung yang sejati pasti disebabkan olehmu, kan? Hehe, begitu banyak orang yang mati, dua kekuatan super kehilangan pemimpin suku mereka, seluruh Gu Immortals dataran utara sedang mencarimu, pelaku utama. Kamu sekarang menjadi target semua orang, hidupmu pasti cukup sulit sekarang, kan? Ekspresi tukang tinta Gu Immortal dan Bai Yun Seng berubah. Pupil tinta Gu Immortal sedikit menyusut, merasakan keinginan kuat untuk menutupi mulut roh tanah. Tapi roh tanah sudah mengatakan segalanya, sudah terlambat. Bagaimana kamu bisa mengungkapkan masalah seperti itu? Apakah kamu tidak takut keduanya akan menyerang untuk membungkam kita? Hati tukang tinta Gu Immortal tidak bisa menahan gemetar ketakutan, keduanya sebenarnya adalah orang-orang yang telah membalikkan dataran utara dan bahkan menghancurkan pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa. Terlalu berbahaya. Situasinya menuju ke selatan. Saat berikutnya, baik Fang Yuan dan Bai Yun Seng menatap dingin pada tukang tinta Gu Immortal.
Bahkan jika tukang tinta Gu Immortal memiliki posisi dan otoritas yang tinggi secara normal dan memiliki kekuatan yang luar biasa, sekarang dia bisa merasakan hatinya menjadi dingin di bawah tatapan dua monster kejam. Ini, roh tanah Langya, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami kepada orang ini? Fang Yuan terkekeh, suaranya sangat serak sehingga hampir tidak nyaman untuk didengar. Aku tidak bisa membiarkan roh tanah Langya menjawab. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan pria berbibir longgar ini? Dengan demikian, tukang tinta Gu Immortal mengumpulkan keberaniannya dan berdiri, menyapa, nama saya Mo Tansang, saya tinggal di kota manusia tinta dan saya Raja Tukang Tinta Dataran Utara. Bai Yun Seng mengangkat alisnya, dia tidak menyangka orang ini memiliki asal-usul seperti itu dan segera menatap Raja Manusia Tinta dengan warna lain. Saat ini, kelima wilayah tersebut didominasi oleh manusia. Manusia varian hidup sambil ditekan di semua sisi, banyak yang dijual sebagai budak atau dibesarkan sebagai hewan peliharaan, mata pencaharian mereka agak sulit. Tetapi di dataran utara, tukang tinta memiliki status yang paling menguntungkan di antara manusia varian. Banyak varian manusia tidak memiliki tempat tinggal tetap dan harus berkeliaran seperti gelandangan. Tetapi tukang tinta telah mendirikan sebuah kota di dataran utara, yang memiliki 3 tukang tinta Gu Immortals. Mo Tansang adalah Raja Kota Manusia Tinta. Di bawah kepemimpinannya, para tukang tinta mampu menahan tekanan dari berbagai kekuatan dan menahan tatapan tamak dari Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah untuk mempertahankan kelangsungan hidup para tukang tinta, itu berfungsi untuk menunjukkan betapa berbakat dan terampilnya Raja Manusia Tinta. Raja Ingman Mo Tansang. Fang Yuan bergumam dalam hati. Dia memiliki kesan tentang nama ini. Dalam perang kacau di 5 wilayah selama kehidupan sebelumnya, Raja Manusia Tinta memanfaatkan kurangnya perhatian yang diberikan kepadanya karena suku-suku manusia terlalu sibuk dalam konflik internal mereka, untuk meraih kesempatan dan berkembang pesat, sangat memperluas pasukan manusia tinta. Ketika kekuatan manusia dataran utara ingin menekannya, dia benar-benar mengabaikan martabatnya sebagai raja dan melemparkan dirinya ke suku Liu. Dia mengambil upacara pelayan kepada tetua tertinggi suku Liu dan menjadi pelayan baginya. Suku Liu adalah salah satu kekuatan super, sehingga pasukan manusia tinta dilindungi. Pasukan tukang tinta tumbuh stabil di bawah lapisan perlindungan ini. Kemudian, ketika suku Liu melemah, Raja Manusia Tinta segera menyerah pada suku Liu untuk berkolaborasi dengan Ma Hongyun dengan syarat yang sama. Sebelum Fang Yuan meledak sendiri, para tukang tinta memiliki ratusan kota dan menduduki sepertiga dari tanah dataran utara. Dari sini orang bisa melihat betapa berbakat dan berwawasan luas Raja Manusia Tinta Mo Tansang. Dia tidak hanya memiliki pandangan ke depan dan keberanian yang unik untuk mengambil tindakan tegas, dia juga bisa membungkuk dan tunduk bila perlu, dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Fang Yuan dengan ringan memuji, jadi itu adalah Raja Manusia Tinta, benar saja, kamu memiliki aura agung di luar orang biasa. Saya tidak layak mendapat pujian setinggi itu. Raja Ingman dengan cepat menjawab dengan rendah hati. Orang di depannya adalah penjahat utama dalam menghancurkan 88 gedung yang sejati, dia harus sangat waspada terhadap orang yang begitu berbahaya. Dia berinisiatif untuk menjelaskan, semangat tanah Langya dan saya telah berteman sangat baik selama bertahun-tahun. Sebenarnya, kota manusia tinta selalu memiliki hubungan dekat dengan tanah yang diberkati Langya. Kami di kota Ingman memiliki beberapa pencapaian di jalur Qi, dan ternyata roh tanah Langya disegel menggunakan metode jalur Qi. Jadi aku bergegas untuk membantu. Sir adalah naga yang berkeliaran di langit, memicu badai dan menyebabkan seluruh dataran utara berada dalam keadaan gelisah. Saya tidak bisa tidak mengagumi kemegahan seperti itu. Selama ini, kota manusia tinta kami telah ditekan bersama oleh suku Huang Jin. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerable bahkan lebih berlebihan, menuntut kota-kota manusia tinta untuk menawarkan upeti dalam hal tukang tinta wanita yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, Anda telah membantu kami tukang tinta membalas dendam dengan menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Kalian juga teman roh tanah, jadi kalian juga temanku, Mo Tansang. Jika Anda memiliki rencana di masa depan, jangan ragu untuk mengunjungi kota Ingman. Dia memang Raja Manusia Tinta, kefasihan yang luar biasa yang benar-benar mengungkapkan niat baiknya hanya dalam satu percakapan,
terutama berbicara dengan nada yang tidak menghambakan atau sombong, itu sangat sulit didapat. Siapa yang berteman dengan ini? Roh Tanah Langya berteriak tidak puas. Namun, dia merasa bahagia di lubuk hatinya ketika dia mendengar Fang Yuan memuji temannya, dan kemarahan yang dia rasakan sebelumnya telah berkurang. Fang Yuan mengangguk kepada Raja Manusia Tinta, menjawab dengan niat yang dalam, jika ada kesempatan, saya pasti akan datang untuk mengalami kehidupan di kota manusia tinta. Dia kemudian memandang Roh Tanah Langya dan terus memprovokasi dia tanpa khawatir, Roh Tanah, bahkan jika aku bukan temanmu, kamu tetap harus menyambutku dan menyempurnakan Gu untukku. Apakah kamu lupa aku masih memiliki satu kesempatan tersisa untuk membuatmu menyempurnakan Gu? Jika aku ingin kamu menyempurnakan Gu, kamu akan melakukannya bahkan jika kamu tidak mau. Roh Tanah Langya tidak bisa memasang fasad sama sekali, amarahnya segera berkobar. Biasanya, Gu Immortals akan sopan dan bahkan menyanjungnya untuk memintanya untuk menyempurnakan Gu. Kapan dia pernah mendengar kata-kata tidak sopan seperti Fang Yuan? Tapi Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya, dia masih memiliki kesempatan terakhir untuk meminta penyempurnaan Gu. Roh Tanah Langya adalah obsesi leluhur rambut panjang, dan dia harus mematuhi perjanjian yang telah disetujui oleh tubuh utamanya saat itu. Kamu bajingan terkutuk, aku sangat marah, amarahku akan meledak. Roh Tanah Langya berteriak, wajahnya benar-benar merah karena marah. Tapi tiba-tiba, dia menyeringai bahagia, ahahaha, saya terjebak, segel jalur Qi ini terlalu merepotkan, ada total 17 atau 18 lapisan segel. Baru saja, Ingman King hanya membuka segel lapisan pertama. Hahaha, aku benar-benar tidak bisa membantumu menyempurnakan Gu sekarang, tanganku terikat, ini luar biasa. Dia telah bosan sampai mati sejak dia disegel, tidak bisa melakukan penyempurnaan berarti hobi terbesarnya telah diambil. Tapi saat ini, dia merasa cukup senang karenanya. Itu semua salah Fang Yuan. Melihat Roh Tanah Langya yang aneh ini berteriak dan tertawa seperti kerumusan, Bai Yun Seng merasa perjalanan ini sepadan, wawasannya diperluas. Raja Ingman terdiam, dia adalah pemimpin kekuatan besar dan tidak mau dengan mudah menyinggung Fang Yuan. Fang Yuan terbatuk sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh, baiklah, mari kita bicara tentang urusan serius. Karena Anda tidak dapat menyempurnakan Gu, lupakan saja. Saya punya masalah lain untuk datang kali ini, saya ingin melakukan transaksi dengan Anda. Transaksi apa? Roh Tanah Langya bertanya. Raja Ingman segera menjadi waspada, Roh Tanah Langya mungkin memiliki kecerdasan yang tinggi tetapi sifatnya terus terang, sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan ditipu. Raja Manusia Tinta adalah teman baik Roh Tanah, jika Fang Yuan benar-benar berkonspirasi, dia akan berdiri dan mengekspos rencana Fang Yuan. Transaksinya sederhana, kamu harus mengingat hal tentang aku sebagai Gu Master Jalan Kebijaksanaan, kan? Saya akan menyimpulkan resep Immortal Gu untuk Anda sementara Anda akan membayar batu esensi abadi sebagai imbalan. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Fang Yuan menjawab, menyimpulkan resep Gu. Roh Tanah Langya membuka matanya lebar-lebar saat dia menjadi linglung, tetapi pada saat berikutnya dia mulai tertawa keras. Dia bergoyang bola-balik dalam tawanya, jika tangannya tidak terikat, dia mungkin akan menamparkan pahanya bersama-sama sambil tertawa. Roh Tanah Langya mengejek, Fang Yuan, oh Fang Yuan, kamu sekarang adalah zombie dan masih berpikir kamu bisa menyimpulkan resep Gu. Selain itu, resep Immortal Gu. Orang tua ini menyarankan Anda untuk menyingkirkan pikiran ini. Raja Ingman, bagaimanapun, berkata, resep Gu abadi, bahkan jika itu adalah resep sisa, memiliki harga yang tinggi. Jika kami memberikannya kepada Tuan untuk menyimpulkannya, tetapi Anda gagal dalam prosesnya, maka bukankah kami akan menyerahkan isi resep Gu abadi kepada Anda secara cuma-cuma? Roh Tanah Langya terkejut hingga sadar, segera berteriak marah, hebat, kamu benar-benar ingin menipu saya dari resep Immortal Gu. Fang Yuan sudah mempersiapkan ini dan tertawa, membuka telapak tangannya yang mengerikan untuk mengungkapkan Gu abadi, lihat, apa ini? Sekaligus, perhatian semua orang tertarik pada cacing Gu di telapak tangan Fang Yuan. Aura abadi dari cacing Gu terpancar dengan hukum dunia, tanpa diragukan lagi, itu adalah Gu abadi. Tapi tidak ada yang tahu Gu abadi mana itu.
Hanya hati Bai Yunseng yang bergetar, saat dia mengingat apa yang telah diungkapkan Fang Yuan kepadanya di masa lalu. Gu ini. Roh Tanah Langya memperhatikan dengan mata bersinar, saya belum pernah melihat Gu ini sebelumnya, ini Gu baru. Dia melompat di depan Fang Yuan, hidungnya hanya berjarak 2 inci dari Gu, selanjutnya dia mengendus seperti mencium bau bunga. Dia berteriak, "Ah, ini adalah jalur aura keberuntungan, ini adalah jalur keberuntungan Gu Cacing. Anak baik, kamu menghancurkan gedung yang sejati, tapi sepertinya kamu memiliki banyak keuntungan." Fang Yuan segera mengejek, berpikir bahwa roh Tanah Langya yang agung akan memiliki pengetahuan yang begitu dangkal. Ini bukan Gu baru, itu telah muncul 10.000 tahun yang lalu. Izinkan saya mengajari Anda, nama Gu ini adalah Calamity Beckoning, itu ditemukan oleh peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh benua tengah, Mo Yao. Mo Yao. Raja Ingman mendengar ini dan matanya bersinar, jika saya ingat dengan benar, wanita ini adalah legenda langka dalam sejarah tukang tinta. Dia berkultivasi ke peringkat 7, dan memiliki pesona yang luar biasa, bahkan pedang abadi agung Bo King tertarik padanya. Ingman King berbicara dengan ekspresi fanatik, seperti dia sedang berbicara tentang harta karun, saya minta maaf atas sikap saya, tetapi saya telah mengagumi senior Mo Yao sebagai panutan saya sejak muda, jadi saya sangat akrab dengan kisahnya. Fang Yuan menganggap ini sedikit lucu, untuk berpikir bahwa Raja Manusia Tinta ini adalah penggemar peri Mo Yao. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dengan Raja Manusia Tinta. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk mengejek roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya sangat malu dengan kata-katanya sehingga wajahnya memerah, dia ingin mencari lubang untuk menyembunyikan dirinya. Dia menggerutu terengah-engah, tetapi dia tidak menegur Fang Yuan. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak mengenal Gu abadi ini. Setelah Fang Yuan membuat beberapa komentar sinis dengan nada membingungkan untuk sementara waktu, dia melihat bahwa waktunya tepat dan mengambil kembali bencana yang memberi isyarat kepada Immortal Gu, memancing Gu abadi lainnya. Roh Tanah Langya, bukankah kamu mengatakan kamu terpelajar dan berpengetahuan? Aku akan memberimu kesempatan lagi, lihat cacing Gu apa ini. Roh Tanah Langya menatap dengan mata terbuka lebar, dia bergerak maju untuk melihat lebih dekat. Setelah beberapa napas, dia menarik napas dalam-dalam, ekspresi gugupnya menjadi puas, tentu saja saya tahu Gu abadi ini, namanya Cleanse Soul, ini adalah jenis bantuan kultivasi Gu untuk jalur jiwa Gu Immortals. Kultivasi jalan jiwa termasuk memperkuat jiwa, memurnikan jiwa, dan menenangkan jiwa. Cara terbaik untuk memperkuat jiwa adalah nyali Gu Gunung Danghun, cara terbaik untuk memurnikan jiwa adalah kabut kebingungan lembah Luopo dan angin Luopo, adapun untuk menenangkan jiwa, itu akan menjadi sub jiwa yang menenangkan di danau penyihir. Gu abadi pembersih ini dapat memurnikan jiwa Gu abadi, menyingkirkan semua kotoran. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu akan menyingkirkan bahkan esensi jiwa mereka. Aduh, kamu benar-benar mengenali Gu ini. Fang Yuan berpura-pura terkejut, berpikir dalam hatinya, jadi Gu abadi ini disebut Cleanse Soul, saya menyebutnya Split Soul di masa lalu, saya kira saya salah. Gu abadi pembersih jiwa ini adalah inti Gu dari gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan pembunuh, segudang diri, dapat membentuk hantu jalur kekuatan Fang Yuan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki jejak jiwanya, sehingga Fang Yuan dapat memanipulasinya dengan bebas seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri, itu gesit dan fleksibel. Tapi justru karena ini, gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan fondasi jiwa Fang Yuan. Roh Tanah Langya melihat keterkejutan Fang Yuan dan kesombongannya meningkat di wajahnya. Tapi Fang Yuan dengan cepat berkata, anggap diri Anda beruntung, Anda secara kebetulan mengenali Gu abadi ini. Hei, apa maksudmu keberuntungan? Ini kekuatanku. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali bencana yang memanggil Gu abadi? Anda, tidak apa-apa, lihatlah Gu ini, aku yakin kamu tidak bisa mengenalinya. Tunjukkan padaku, aku pasti akan tahu apa itu. Roh Tanah Langya berteriak. Fang Yuan mengeluarkan Gu yang lain. Roh Tanah Langya memusatkan perhatiannya untuk menganalisis. Dia tertawa beberapa napas kemudian, haha, ini adalah jalur awan Immortal Gu, Rising Azure Cloud. Awan Azure yang meningkat.
Bai Yun Seng menyela. Itu benar. Roh tanah Angya berkata dengan bangga, menggelengkan kepalanya, Gu ini adalah tipe gerakan Gu abadi, memiliki sejarah panjang. Gu Immortals dapat menggunakannya untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan melintasi badan air. Tapi yang paling berharga, adalah kecepatan naik dan turun Gu ini sangat cepat, jauh melebihi kebanyakan Gu lain dari peringkat yang sama. Jadi Gu abadi ini disebut Rising Azure Cloud. Fang Yuan memikirkannya, tampak seolah-olah dia tidak puas, dia mengeluarkan Gu abadi lainnya. Roh darat, sepertinya kamu mungkin memiliki beberapa keterampilan. Lihat Gu ini, kata Fang Yuan. Apa maksudmu mungkin? Tentu saja aku memiliki keterampilan. Roh tanah Langya ditegur, matanya bersinar saat dia melihat telapak tangan Fang Yuan. Setelah beberapa napas, ekspresinya berubah, oh, ini kamu. Gu apa ini? Bai Yun Seng bertanya lagi pada waktu yang tepat. Pada titik ini, dia sudah memahami niat Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan telah menangkap Gu ini di gedung yang sejati, dia tidak tahu asal-usul mereka, dia telah menebak-nebak. Tidak ada keraguan bahwa membiasakan diri dengan Immortal Gu yang tidak dikenal sangat merepotkan. Metode paling langsung adalah mengonsumsi esensi abadi dan mengaktifkan Gu abadi, untuk langsung melihat efeknya. Tapi ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, esensi abadi sangat berharga. Kedua, Immortal Gu memiliki kekuatan yang sangat besar, itu dapat membahayakan diri sendiri jika digunakan secara salah. Misalnya, bencana yang memberi isyarat kepada Gu dan jangkrik musim semi musim gugur tidak dapat digunakan secara membabi buta. Ketiga, beberapa Immortal Gu memiliki kegunaan yang sangat aneh, bahkan jika diaktifkan, mereka tidak akan menunjukkan efek apapun jika target atau lingkungannya tidak pantas. Meskipun kebijaksanaan Gu dapat membantu Fang Yuan hanya bisa membuat pengurangan berdasarkan informasi yang sudah dia miliki. Roh tanah Langya tidak curiga apa-apa, dia memamerkan pengetahuannya, Gu abadi ini aneh dan keji, ini adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali. Meskipun saya belum pernah melihatnya secara pribadi, saya pernah mendengarnya dalam catatan sejarah, saat itu saya memperhatikan dengan seksama karena memiliki kesan khusus tentangnya. Nama Gu ini adalah hati wanita. Ini berbeda dari Gu abadi biasa, penyempurnaan dan pengasuhannya terjadi bersama. Fang Yuan langsung tertarik. Cacing Gu diklasifikasikan menjadi pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, ketiga aspek ini. Umumnya dengan tiga aspek tersebut, meskipun saling mempengaruhi, masing-masing tetap berdiri sendiri. Seorang Gu abadi dengan pengasuhan dan penyempurnaan digabungkan menjadi satu, Fang Yuan belum pernah melihatnya. Tapi Fang Yuan sangat akrab dengan jenis cacing Gu yang menggabungkan penggunaan dan pengasuhan, ini adalah Guillotine darah peringkat 5 Gu yang memiliki reputasi keji. Lalu, apa sebenarnya hati wanita ini Gu yang menggabungkan penyempurnaan dan pengasuhan? Fang Yuan penasaran, tetapi dia tidak bisa bertanya secara langsung. Pada titik ini, Bai Yun Seng bekerja sama dan bertanya, ini benar-benar dapat menggabungkan pengasuhan dan penyempurnaan, ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang ini meskipun umur saya panjang. Roh tanah Langya menatap Bai Yun Seng, nak, kamu masih muda, kamu belum hidup cukup lama. Varietas cacing Gu selebar laut. Tiga aspek pengasuhan, penggunaan, dan penyempurnaan sangat luas dan mendalam. Seperti kata pepatah, hati seorang wanita adalah racun paling mematikan. Gu abadi ini, hati wanita, adalah jalur racun Gu abadi, dengan racun yang mematikan. Untuk memeliharanya, Anda akan membutuhkan hati wanita. Proses pemberian makan juga akan menjadi proses terus memurnikan dan mempromosikan Gu. Semakin banyak hati yang diberi makan padanya, semakin kuat racunnya. Ekspresi Bai Yun Seng berubah, itu membutuhkan hati wanita. Kejahatan dan kekejaman seperti itu, ini adalah Gu iblis. Sebenarnya, kamu bisa menggunakan hati manusia varian wanita untuk menggantikannya, tetapi efeknya akan lebih buruk daripada hati manusia. Untuk mencapai toksisitas yang sama, Anda akan membutuhkan lebih banyak hati. Roh tanah Langya mengenang. Ekspresi Bai Yun Seng serius, bahkan manusia varian adalah manusia, mereka memiliki orang tua, mereka memiliki daging dan darah, cinta dan kebencian, bagaimana mereka bisa dikorbankan dengan mudah? Hanya untuk memberi makan Gu iblis. Mengatakan ini, Bai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan cemas.
Fang Yuan tanpa ekspresi, dia menyingkirkan hati wanita Gu Abadi, dan mengeluarkan Gu Abadi lainnya, roh tanah Langya, saya akui Anda memiliki tingkat keterampilan. Tapi level ini masih sedikit lebih rendah dariku. Hahaha, Gu Abadi di tanganku sekarang, tidak mungkin kamu bisa menebaknya. Fang Yuan tampaknya memiliki kepercayaan diri penuh, tatapan roh tanah Langya langsung tertarik pada Gu Abadi yang baru. Ini juga jalur keberuntungan Gu Abadi. Dia mengendus dengan hidungnya, menjadi gugup. Tapi beberapa napas kemudian, kegugupannya menghilang, dia menghembuskan napas dalam-dalam, saya tahu Gu Abadi ini, haha, saat itu, tubuh utama saya telah melihat Gu Abadi ini selama diskusi tentang kultivasi dengan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Aduh, kebetulan seperti itu. Fang Yuan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, mata roh tanah Langya terbakar dengan api, ketidakpercayaan Fang Yuan membuatnya sangat kesal. Untuk membuktikan dirinya, dia menumpahkan semua yang dia ketahui, Gu Abadi ini disebut Conekluk. Ini memiliki kegunaan yang sangat khusus, dapat memungkinkan keberuntungan Master Gu terhubung dengan keberuntungan orang lain. Jika seseorang beruntung, itu akan dibagikan kepada orang lain. Demikian pula, jika seseorang mengalami nasib buruk, itu juga akan mempengaruhi pihak lain. Jika Anda memiliki keberuntungan inspeksi Gu, Anda dapat memeriksa keberuntungan tak berbentuk orang lain. Jika Anda melihat seseorang dengan keberuntungan, Anda dapat menggunakan keberuntungan immortal Gu ini. Tapi ini bukan metode terbaik untuk menggunakannya, karena keberuntungan itu seperti air pasang, naik turunnya tidak pasti. Jika kamu melakukan ini, kamu masih ingin menggunakan immortal Gu lain, Breaklook, secara bersamaan. Metode lain yang lebih baik adalah mengoordinasikan ini dengan jalur keberuntungan lain Gu Abadi, untuk menghubungkan keberuntungan Anda sendiri dengan keberuntungan gunung dan lembah, dengan keberuntungan sungai yang panjang, atau keberuntungan tanah atau surga gua yang diberkati, atau bahkan keberuntungan binatang terpencil yang tak terlupakan. Bai Yun Seng segera mengerti alasan di balik ini, dia menyatakan pujian, benar, gunung dan lembah terkenal telah ada selama berabad-abad, tanah yang diberkati dan surga gua tidak mungkin dihancurkan, dan binatang terpencil yang tak tempo setara dengan peringkat 8 Gu Immortals. Keberuntungan dari hal-hal ini jauh lebih dapat diandalkan daripada manusia. Roh tanah Langya menghela nafas, jalan keberuntungan mengambil arah yang aneh, sementara juga menembus jauh ke dalam Dao Agung Langit dan Bumi. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, yang pertama kali menciptakannya, memiliki bakat luar biasa, dia luar biasa. Saat itu, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa berdiskusi tentang Dao dengan tubuh utamaku selama 7 hari 7 malam, bahkan tubuh utamaku penuh kekaguman padanya. Ingman King melanjutkan, dalam sejarah, 10 Yang Mulia semuanya adalah keberadaan tertinggi. Bahkan sebagai tukang tinta, saya sangat mengagumi mereka. Dia telah memahami niat Fang Yuan sejak dulu, itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang Gu Abadi dari roh tanah Langya. Tapi dia tidak mengungkapkan ini. Fang Yuan tidak menyakiti roh tanah Langya, Raja Ingman tidak perlu merusak hubungannya yang lemah dengan Fang Yuan tanpa alasan. Fang Yuan mengangguk pada Raja Manusia Tinta, sebelum beralih ke roh tanah Langya dan berkata, mari kita kembali ke kesepakatan, saya penuh ketulusan, saya tidak pernah berpikir untuk mengambil resep Gu Abadi Anda untuk diri saya sendiri. Roh tanah, ketika saya menyimpulkan resep Gu Abadi untuk Anda, saya akan menempatkan Gu Abadi bersama Anda sebagai jaminan. Saat itu, jika saya gagal menganalisisnya, tetapi sudah melihat resep Immortal Gu, Anda dapat mengambil Immortal Gu ini. Anda akan merasa yakin dalam kasus ini, bukan? Nilai Gu Abadi jauh melebihi resep Gu Abadi manapun. Roh tanah Langya bertukar kontak mata dengan Raja Manusia Tinta, sebelum berteriak, sepertinya kamu sangat percaya diri. Oke, kesepakatan ini sama sekali tidak berisiko bagi saya, nyatanya saya mendapat untung darinya. Saya akan mengatakan ini terlebih dahulu, saya hanya akan memberi Anda 3 resep Gu Abadi. Tidak masalah yang mana, tetapi Anda harus sepenuhnya menyimpulkan resep Immortal Gu untuk dihitung sebagai kesuksesan. Jika Anda berhasil menyimpulkan resep Gu Abadi, serahkan kepada saya dan saya akan membayar Anda batu esensi abadi, serta resep sisa lainnya. Oke, Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia langsung setuju.
Setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan roh tanah Langya, Fang Yuan menghela nafas lega. Transaksi ini terlalu penting, keuntungan akan menjadi kunci bagi Fang Yuan untuk membebaskan diri dari situasinya yang bermasalah saat ini. Meskipun dia tahu banyak cara untuk mendapatkan batu esensi abadi dari ingatan kehidupan sebelumnya, metode ini membutuhkan waktu dan perencanaan, atau melibatkan risiko besar. Kesepakatan dengan roh tanah Langya adalah satu-satunya dengan sedikit risiko, ditambah dengan hadiah tinggi. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yuan meninggalkan jalur awan Immortal Gu, Rising Azure Cloud, di tanah yang diberkati Langya sebagai jaminan kesepakatan. Rising Azure Cloud adalah tipe gerakan Gu, Fang Yuan tidak kekurangan gerakan Immortal Gu, dia sudah memiliki jejak gelombang duniawi. Yang terakhir cocok untuk jalur air Gu Immortals, efeknya lebih besar ketika digunakan di lingkungan yang memiliki sungai, danau, atau laut. Sementara itu, titik kuat Rising Azure Cloud adalah naik dan turun, kecepatan gerakan normalnya melintasi tempat lebih lambat dari Worldly Wave Trace. Fang Yuan hanya peduli dengan penggunaan praktis, baginya, jejak gelombang duniawi jauh lebih berguna. Malam itu di dataran utara, Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal sendirian, sementara Bai Yun Seng tinggal di tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan sangat puas dengan perjalanan ini. Meskipun dia mengonsumsi satu butir esensi abadi anggur hijau, dalam situasi itu, tanpa mengetahui keadaan sebenarnya di dalam tanah yang diberkati Langya, dia harus segera mengalahkan kepiting rawa dan mendapatkan inisiatif dari situasi tersebut. Esensi abadi memang berharga, tetapi harus digunakan saat dibutuhkan. Esensi abadi yang tidak digunakan tidak memiliki nilai nol. Belum lagi satu manik-manik esensi abadi anggur hijau, bahkan jika dia harus menggunakan 8 atau 10, Fang Yuan akan menggunakannya tanpa ragu-ragu jika diperlukan. Dia menyimpulkan bahwa kali ini, dia melakukan sedikit investasi, tetapi menghasilkan keuntungan besar. Pertama, dia mengambil kembali perjalanan abadi tetap. Kembalinya perjalanan abadi tetap adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Dengan perjalanan abadi tetap, Fang Yuan dapat melewati penghalang regional, dia bisa melangkah ke kelima wilayah. Menggunakan keuntungan dari kelahiran kembalinya, dia bisa mengatur skema di mana-mana, mendapatkan manfaat terbesar. Bahkan yang terburuk, jika Sekte Bangau Abadi menerobos ke tanah yang diberkati Hu Immortal dan menghancurkannya, Fang Yuan dan Bai Yun Seng dapat mundur sambil membawa Gunung Dang Hun dan kebijaksanaan Gu. Mereka bisa menyerang jika mereka maju, dan bertahan jika mereka mundur. Meskipun perjalanan abadi tetap adalah gerakan Immortal Gu peringkat 6, itu memberi Fang Yuan keuntungan terbesar dalam situasi ini. Rising Azure Cloud dan Worldly Wave Trace yang ditambahkan bersama-sama tidak dapat mencapai sesuatu seperti ini. Pada titik ini, Fang Yuan merasakan tekanannya berkurang. Kedua, dia telah membentuk aliansi gunung bersalju dengan Hei Loulan dan Peri Lisan. Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, salah satu dari 10 ekstrim, dia memiliki potensi besar dan begitu dia maju menjadi abadi, kekuatan pertempurannya akan menakutkan. Peri Lisan adalah karakter terkenal di dataran utara, di satu sisi, dia adalah pemimpin ketiga dari tanah yang diberkati gunung bersalju, tetapi di sisi lain, dia memiliki berbagai hubungan persahabatan, dan berurusan dengan banyak Gu Immortal jalan lurus dataran utara. Ada dan orang aneh di antara jalan lurus Gu Immortals, dan jalan iblis. Terlebih lagi memiliki outliernya. Setiap konflik berasal dari manfaat, jalan yang benar dan iblis bukan hanya musuh yang ingin saling membunuh. Mereka juga bekerja sama, melakukan transaksi, dan bahkan bekerja sama secara diam-diam. Peri Lisan memiliki ikrar Gunung Gu Abadi, Gu ini adalah alasan mengapa dia begitu populer di kalangan semua orang. Dongfang Changfan telah membuat aliansi dengan kekuatan benar, dia membutuhkan janji Gunung Gu. Jalan Iblis Gu Immortals bahkan lebih curiga satu sama lain, organisasi besar seperti tanah yang diberkati gunung bersalju dapat dibangun semua karena fondasi janji Gunung Gu. Karena aliansi yang dibuat menggunakan ikrar Gunung Gu tidak dapat dipatahkan, ini adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari jalur Iblis Gu Immortals. Fang Yuan bersekutu dengan mereka karena di satu sisi, dia bisa mendapatkan bantuan yang kuat, sementara di sisi lain, dia bisa menyelesaikan masalah terbesarnya karena tidak mendapatkan pembaruan tepat waktu tentang informasi di dunia.
Peri Lisan memiliki koneksi yang luas, jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan informasi dibandingkan dengan Fang Yuan. Dan ketiga, Fang Yuan memperoleh informasi dari 4 Gu abadi. Dia telah merebut mereka saat menghancurkan tinju tak berbentuk. Mereka adalah Cleanse Soul, Rising Azure Cloud, Woman's Heart, dan Connect Look. Dari segi nilai, mulai dari yang terendah, yang pertama adalah Rising Azure Cloud. Bagi Fang Yuan, Gu ini memiliki nilai paling sedikit. Dia menggunakan kegunaan terbesarnya dengan pergi dengan roh tanah Langya sebagai jaminan. Jalur racun hati wanita Gu abadi, Gu pengeluaran 1 kali yang menggabungkan penyempurnaan dan pengasuhan, itu memiliki nilai yang sedikit lebih besar. Secara umum, Gu yang 1 kali digunakan ini memiliki efek yang kuat, seperti lumpur Gruel Gu abadi. Di atas hati wanita adalah Immortal Gu Cleanse Soul. Cleanse Soul bisa memurnikan jiwa, efeknya jauh lebih besar daripada jiwa serigala Fang Yuan Gu. Fang Yuan punya nyali Gu, mudah untuk memperkuat jiwanya. Sebelum dia memasuki lembah Luopo, Immortal Gu Cleanse Soul akan menjadi pengganti terbaik. Selain itu, Cleanse Soul adalah Gu inti dari gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Ini memiliki nilai yang lebih besar. Fang Yuan membuat evaluasi, jika dia tidak menggunakan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan pertempurannya lebih rendah dari peringkat 6 Gu Immortal biasa. Tetapi begitu dia menggunakan gerakan pembunuh ini, kekuatan pertempurannya melonjak, dia akan setara dengan peringkat kelas 16 Gu Immortal. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan pertempuran jalur darah Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia masih lebih lemah. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia adalah penguasa jalan iblis, di puncak peringkat 6, dan hanya selangkah lagi dari peringkat 7. Kekuatan pertempurannya benar-benar menakutkan, dia berada di puncak peringkat 6, dia bahkan memiliki hasil pertempuran yang mengejutkan dengan menang 2 kali melawan Gu Immortal peringkat 7 biasa. Terakhir adalah keberuntungan koneksi Immortal Gu. Jalur keberuntungan Immortal Gu ini secara tak terduga merupakan keuntungan terbesar Fang Yuan. Nilainya bahkan melampaui Cleanse Soul. Meskipun Cleanse Soul adalah inti diri yang tak tergantikan, itu tidak tergantikan. Tapi pentingnya menghubungkan keberuntungan Immortal Gu ke Fang Yuan sangat unik. Gu vital pertama Fang Yuan adalah jangkrik musim semi musim gugur. Gu abadi ini adalah penyebab kebangkitannya. Tanpa Gu mitis ini, dia tidak akan mencapai tahap ini. Tetapi pada saat yang sama, Gu ini selalu menyeretnya ke bawah. Baik itu tekanan terhadap bukaannya, atau kelemahan Spring Autumn Cicada, keberuntungan pengguna yang terus-menerus rendah. Itu memberikan masalah besar pada Fang Yuan, dan bahkan mengakibatkan banyak krisis fatal. Jika bukan karena kemampuan dan kepribadian Fang Yuan yang kejam, ditambah dengan banyak metodenya, orang biasa di tempatnya pasti sudah lama mati. Jangkrik musim semi musim gugur adalah kartu truf Fang Yuan, tetapi itu juga merupakan kekurangan terbesarnya. Dengan menghubungkan keberuntungan Immortal Gu sekarang, itu bisa menyelesaikan cacat keberuntungan Spring Autumn Cicada. Roh Tanah Langya telah menyediakan banyak kegunaan untuk menghubungkan keberuntungan Gu abadi. Cara terbaik adalah dengan menggunakan jalur keberuntungan lain Immortal Gu bersamanya, menggunakannya bersama-sama untuk menghubungkan keberuntungan Master Gu ke gunung atau sungai yang terkenal, binatang terpencil yang tak terlupakan, atau bahkan tanah yang diberkati dan surga gua. Keberadaan ini memiliki keberuntungan yang tak terbatas dan berumur panjang, mereka tidak mudah dihancurkan. Tapi Fang Yuan tidak akan menggunakan metode ini. Karena dia tidak bisa, dia hanya memiliki satu jalur keberuntungan Gu abadi, dia tidak bisa menggunakannya dengan jalur keberuntungan lainnya Gu abadi. Metode Fang Yuan adalah, untuk menggunakan keberuntungan hubungkan Immortal Gu untuk menghubungkan keberuntungannya dengan keberuntungan orang lain. Roh Tanah Langya sebelumnya berkata, keberuntungan seseorang seperti air pasang, naik turunnya tidak pasti. Dalam menghubungkan keberuntungan Anda dengan orang lain, Anda harus berhati-hati, jika tidak, pengguna akan terkadang terseret ke bawah. Jika ini digunakan dengan keberuntungan Gu, itu akan menghabiskan esensi abadi yang berharga, dan itu juga akan memaksa pengguna untuk terus waspada. Tapi kelemahan ini tidak ada bagi Fang Yuan. Mengapa? Karena dia adalah seseorang yang terlahir kembali menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Dia tahu siapa orang yang beruntung, terkenal, atau sangat sukses dari generasi ini,
dia bahkan tahu apa pencapaian mereka, dan kapan kejatuhan mereka akan terjadi. Saya benar-benar dapat menggunakan kenangan kehidupan saya sebelumnya untuk menemukan orang-orang penting di masa depan ini, dan menggunakan Connect Look Gu untuk menghubungkan keberuntungan saya dengan mereka. Karena saya memiliki jangkrik musim semi musim gugur, keberuntungan saya akan selalu sangat buruk. Setelah menghubungkan keberuntungan kami, orang yang mengambil keuntungan akan selalu menjadi saya. Fang Yuan memikirkan hal ini dan mengenali keuntungan besar yang diberikan Fixed Immortal Travel kepadanya dengan lebih jelas. Jika bukan karena perjalanan abadi tetap, dia tidak akan bisa dengan bebas bergerak di antara 5 wilayah, di mana dia akan punya waktu untuk melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari orang-orang yang saat ini masih bukan siapa-siapa. Keuntungan terakhir dari perjalanan ini adalah 3 resep sisa Gu abadi yang dia bawa kembali dari tanah yang diberkati Langya. Resep Immortal Gu ini memiliki tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, 90% ke atas, bahkan ada satu potong dengan tingkat penyelesaian 99%. Setelah beristirahat sebentar, Fang Yuan tiba di gua bawah tanah. Menyimpulkan resep Gu abadi memiliki terlalu banyak elemen untuk dipertimbangkan. Keinginan yang dibuat oleh Gu Fana jelas tidak mencukupi. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia mengaktifkan kesenangan di air dan gunung Gu. Dia memutuskan untuk melakukan yang mudah terlebih dahulu, untuk menyelesaikan resep sisa dengan 99%. Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Langya. Roh tanah Langya, apa pendapatmu tentang pemulihanku? Tangan Bai Yun Seng berada di belakang punggungnya, dia berdiri di depan roh tanah Langya dan Raja Manusia Tinta. Raja Ingman, melihat tanah awan yang dipulihkan saat kekaguman bersinar di matanya tak terkendali. Sebelumnya, Bai Yun Seng telah mengambil inisiatif untuk tetap tinggal, ketika dia menyarankan untuk menyembuhkan tanah yang diberkati Langya, dia tidak melihat banyak harapan. Tetapi untuk berpikir bahwa Bai Yun Seng melakukan pekerjaan dengan baik, efeknya di luar harapannya. Roh tanah Langya menilai Bai Yun Seng untuk sementara waktu, berkata, berpikir bahwa di usia yang begitu muda, kamu cukup mengesankan. Bagaimana Anda melakukannya? Bai Yun Seng tertawa pahit, dia sudah tua dan berambut putih, mendengar seseorang memanggilnya muda adalah pengalaman yang sangat aneh dan aneh. Dia mengeluarkan lanskap seperti sebelum Immortal Gu, menampilkannya di hadapan mereka berdua, dan memperkenalkannya dengan jelas. Raja Ingman memuji dengan keras, berpikir bahwa ada Gu abadi yang luar biasa. Dengan Gu abadi ini, kita dapat memulihkan medan dan aliran sungai tanah yang diberkati, itu dapat sangat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Nilai Gu abadi ini sangat besar. Roh tanah Langya juga tertarik, saya telah mendengar tentang Gu abadi ini, itu pernah menjadi milik Immortal Jiu Hui. Immortal Jiu Hui telah mewarisi warisan sejati tertentu dari Spectral Soul Demon Venerable. Tidak hanya dia memiliki lanskap seperti sebelumnya, dia juga memiliki manusia seperti sebelumnya. Saya belum melihat Gu Anda ini secara pribadi. Biarkan saya menelitinya, itu pasti akan memberi saya inspirasi baru, saya akan memberi Anda 5 batu esensi abadi sebagai kompensasi. Roh tanah Langya memiliki banyak bisnis, dia sangat kaya dan tidak kekurangan batu esensi abadi. 5 batu esensi abadi. Bai Yun Seng ragu-ragu sebelum menolak dan menggelengkan kepalanya. Gu abadi adalah rahasia pribadi seseorang, mereka tidak boleh terungkap dengan mudah. Tapi Bai Yun Seng, demi masa depannya, belajar dari perilisan dan tidak punya pilihan selain mengekspos lanskap seperti sebelum Gu abadi. Bagaimana dia bisa menyerahkan ini kepada roh tanah Langya? Dia bilang dia akan meneliti, tetapi bagaimana jika dia merusaknya selama prosesnya? Melihat bahwa Bai Yun Seng tidak setuju, roh tanah Langya sangat kecewa, tetapi dia masih membayar tagihan, kamu memulihkan semua tanah awan untukku, menurut kesepakatan kami, ini adalah 3 batu esensi abadi. Bai Yun Seng melambaikan tangannya dan menolak, saya tidak akan menerima 3 batu esensi abadi ini. Ketika Fang Yuan datang untuk menyerahkan resepnya, berikan padanya bersama dengan kompensasinya. Roh tanah Langya tercengang, sebelum tertawa terbahak-bahak, apa? Jangan bilang Anda percaya bahwa itu benar-benar bisa berhasil dan menyelesaikan resepnya. Hahaha, tahukah Anda sudah berapa tahun resep ini mengganggu saya? Terutama resep itu dengan tingkat penyelesaian 99%, bahkan tubuh utama saya tidak bisa menyelesaikannya.
Roh Tanah Langya, bukankah ini sedikit tidak pantas? Raja Ingman melirik Bai Yunseng, saat dia mengatakan ini dengan khawatir. Pihak lain termasuk orang-orang ganas yang menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan menggulingkan 88 gedung yang sejati. Raja Ingman sangat khawatir tanah yang diberkati Langya akan dirugikan jika Fang dan marah. Roh Tanah Langya sangat jujur dan seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Raja Ingman, dia dengan puas berkata, "Huff. Bocah itu terlalu licik, dia berani memperlakukan lelaki tua ini dengan cara yang keji, jadi saya melakukannya dengan sengaja. Saya mengajarinya pelajaran untuk membuatnya memahami prinsip menghormati yang lama. Hahaha, resep gu apa yang bisa dia simpulkan? Dasar apa yang dia miliki? Dia jelas zombie abadi. Jalan kekuatan, apakah dia pikir lelaki tua ini tidak bisa melihatnya? Huff, Bai kecil memiliki kepercayaan buta padanya. Jika dia bisa menyimpulkan resep gu abadi, lelaki tua ini secara pribadi akan menghancurkan penggiling obatnya dan memakannya." Bai Yunseng tidak menanggapi, malah menatap Roh Tanah Langya yang tertawa arogan dengan kasihan. Dia benar-benar ingin mengatakan, bukan Fang Yuan yang saya percayai, tetapi kebijaksanaan gu. Fang Yuan diam-diam berdiri di dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, mereka bersinar dengan kegembiraan. Keberhasilan. Dia sangat tersentuh. Dalam beberapa saat, dia telah menyimpulkan resep sisa pertama hingga 100%. Resep gu yang disempurnakan ini adalah resep sisa 99%. Fang Yuan tersentak kaget ketika dia melihat resep gu ini lagi, langkah terakhir ini benar-benar mistis, untuk berpikir ini adalah resep gu yang saya sempurnakan. Dia sendiri menganggapnya tidak percaya. Menyimpulkan resep gu bergantung pada fondasi dan inspirasi seseorang. Jika seseorang tidak memiliki fondasi yang cukup dalam jalur penyempurnaan, akan sangat sulit untuk menyimpulkan resep gu. Tetapi bahkan Master Gu dengan fondasi yang dalam akan sering mengalami masalah saat menyimpulkan resep gu. Mereka akan dihentikan pada langkah-langkah ini, tidak dapat maju bahkan 1 inci pun selama bertahun-tahun, bahkan ada kasus di mana Gu Masters tidak akan membuat kemajuan apapun selama beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Untuk menembus hambatan ini akan membutuhkan inspirasi. Tetapi inspirasi sangat sulit diperoleh, itu bisa muncul terus-menerus dalam waktu singkat atau bahkan tidak muncul sekali dalam bertahun-tahun. Bahkan jika mereka memiliki inspirasi, itu hanya kemungkinan dan itu harus diuji dan diverifikasi. Jika berhasil, itu akan menjadi inspirasi sejati. Jika gagal, itu hanya akan menjadi ide, upaya yang gagal. Kekuatan kebijaksanaan Gu terletak pada kemampuan memberikan inspirasi tak terbatas kepada Gu Master. Saya adalah master jalan penyempurnaan, fondasi saya cukup dan saya hanya kekurangan inspirasi. Fang Yuan sekali lagi merasakan kekuatan Gu peringkat 9. Ini masih kasus di mana dia hanya melangkah ke dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan, jika ada hari ketika dia benar-benar mengaktifkan kebijaksanaan Gu, siapa yang tahu apa hasilnya. Fang Yuan menekan banjir pikiran dan memeriksa pikirannya. Masih ada sejumlah besar kemauan sukacita di benaknya. Resep Gu yang tersisa telah sangat dekat dengan selesai dan hanya kekurangan dorongan terakhir. Dengan demikian, Fang Yuan tidak menggunakan banyak kemauan yang menyenangkan. Dia berkonsentrasi dan mulai menyimpulkan resep Gu lainnya. Resep Gu kedua adalah resep sisa Gu abadi dengan penyelesaian 97%. Fang Yuan juga tidak perlu mengonsumsi banyak kemauan gembira kali ini, hanya menghabiskan sepertiga untuk melewati penghalang yang menghalangi penyelesaian resep Immortal Gu. Melintasi hambatan ini berarti menyelesaikan masalah terbesar, proses berpikir kemudian dapat berjalan dengan lancar dengan segala sesuatu yang jelas. Fang Yuan dapat menyimpulkannya sepenuhnya bahkan jika dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi pada resep Immortal Gu ketiga, Fang Yuan mengalami sedikit masalah. Dia harus menggunakan 3 butir esensi abadi anggur hijau berturut-turut sebelum dia bisa menyempurnakan resep Gu abadi ini. Kesulitan resep Immortal Gu ini cukup tinggi, ketika satu masalah terpecahkan, yang lain akan muncul. Jadi, meskipun tingkat penyelesaiannya sudah setinggi 96%, jumlah esensi abadi anggur hijau yang dikeluarkan untuk menyimpulkannya adalah 2 hingga 3 kali lebih banyak dari 2.
sebelumnya. Namun meski begitu, ketika mempertimbangkan kesepakatan itu, Fang Yuan mendapat untung besar. Fang Yuan buru-buru terhubung ke harta karun surga kuning dan menghubungi roh tanah Langya dengan indera ilahi Gu. Roh tanah Langya tertawa liar dan berpikir Fang Yuan telah melakukan kontak untuk mengakui kekalahan. Jadi ketika Fang Yuan memberinya resep Immortal Gu 100% lengkap, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa napas waktu, semua perhatiannya terserap ke dalam isi resep Immortal Gu. Luar biasa, luar biasa. Penghalang ini sebenarnya bisa dipecahkan sedemikian rupa. Mengapa saya tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin saya tidak memikirkannya? Dia berteriak. Jika bukan karena kedua tangannya terjebak dalam segel jalur Qi, dia mungkin akan menamparkan pahanya dengan keras. Ujian itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi malu muncul di wajah roh tanah Langya. Dia tidak lupa bahwa beberapa waktu yang lalu dia sangat pesimis dengan kemampuan Fang Yuan. Bagaimana dia bisa berharap Fang Yuan akan menyerahkan resep Immortal Gu yang sudah selesai kepadanya tidak lama kemudian? Roh tanah Langya merasa malu, bergumam, bocah nakal, siapa yang bisa mengira bahwa garis pemikiranmu sangat aneh? Kamu benar-benar mengenai target sambil menutup matanya, dan dengan liar menyimpulkan resep Gu abadi ini. Anggap saja keberuntungan Anda kali ini, menurut kontrak kami, menyempurnakan resep sisa Gu abadi peringkat 6 dengan tingkat penyelesaian 90% atau lebih akan dibayar dengan 10 batu esensi abadi. Haruskah saya menyerahkannya kepada Anda menggunakan harta karun surga kuning atau akankah Anda datang secara pribadi untuk mengambilnya? Transaksi di surga kuning harta karun tentu saja membutuhkan biaya layanan tetap. Tapi Fang Yuan harus menggunakan perjalanan abadi tetap jika dia pergi untuk menerima pembayaran secara pribadi. Dan setiap aktivasi perjalanan abadi tetap membutuhkan 1 butir esensi abadi anggur hijau, itu adalah harga yang cukup besar. Fang Yuan memikirkannya, menggunakan surga kuning harta karun akan berarti biaya yang lebih murah, tetapi sulit untuk menghindari meninggalkan beberapa jejak yang mungkin disimpulkan oleh beberapa jalan kebijaksanaan Gu Immortals dengan niat berbahaya. Tapi secara pribadi akan mengambilnya akan berarti biaya yang terlalu tinggi, Fang Yuan agak bermasalah. Tanah yang diberkati Langya berada di dataran utara sedangkan tanah yang diberkati Gu Immortal berada di benua tengah. Keduanya tidak berada di wilayah yang sama sehingga menggunakan tanah lubang Gu tidak memungkinkan. Hanya gerbang bintang Gu yang bisa digunakan. Roh tanah, dengan kepribadianmu, kamu harus memiliki gerbang bintang Gu di sana, kan? Fang Yuan bertanya. Hehe, bocah nakal, kamu benar-benar mengertiku. Semangat tanah Langya terus terang mengakui. Dia telah memperoleh resep Stargate Gu dari Fang Yuan. Dia pertama-tama menyempurnakan 1 set gerbang bintang Gu dan memberikannya kepada Fang Yuan, menyempurnakan 1 set lain setelahnya untuk koleksinya sendiri. Fang Yuan mengangguk dan mengirimkan pikirannya, surga kuning harta karun tidak aman, transaksi kita akan dirasakan oleh banyak orang dan begitu frekuensi ini meningkat, itu akan membawa masalah besar bagi kita. Perjalanan abadi tetap nyaman tetapi harga untuk menggunakannya terlalu tinggi. Lebih baik bagi kita untuk menghubungkan 2 tanah kita yang diberkati dan mendirikan gerbang bintang. Membangun gerbang bintang. Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya dan menolak saran Fang Yuan tanpa pertimbangan, bocah nakal, aku telah ditipu berkali-kali olehmu. Membangun gerbang bintang bukanlah hal kecil, bencana apapun di sisi Anda akan segera diarahkan ke sini juga. Jika tanah yang diberkati Langya ditemukan oleh seseorang, hidupku akan sulit. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan tidak berusaha membujuknya, malah menyerahkan resep Immortal Gu kedua. Kamu benar-benar menyelesaikan yang lain. Roh tanah Langya menerima kejutan besar. Kecepatan ini, bukankah terlalu cepat? Metode penyelesaian masalah ini sungguh luar biasa. Kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan Gu ini dan ada juga bahan Gu penyempurnaan seperti rumput intim, bagaimana menurutmu tentang mereka? Roh tanah Langya terus mengobrol dan berseru saat dia menghargai keajaiban resep Gu abadi yang 100% selesai ini. Hahaha, orang tua, generasi baru menggantikan yang lama. Anda sudah tua dan tinggal sepanjang hari di tanah yang diberkati Langya tanpa mengetahui perkembangan di dunia luar. Bahkan jika Anda memiliki sahabat Anda, Ingman King, dia adalah seorang tukang tinta, bagaimana dia bisa menemukan aspek-aspek kunci dari kultivasi manusia? Selain itu, siapa saya?
Xia adalah jenius jalan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Suatu hari, saya akan melampaui yang mulia abadi konstelasi bintang. Fang Yuan tertawa arogan sambil menyemburkan omong kosong. Roh Tanah Langya tercengang. Dia benar-benar ingin membalas, tetapi kebenaran ada tepat di depan matanya. Dua resep sisa Gu abadi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya diselesaikan dengan sangat mudah oleh Fang Yuan. Fang Yuan tiba-tiba menghela nafas, "Sai, apakah kamu tahu kesepian seorang jenius? Sejak kelahiran saya tahu saya luar biasa, tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa melakukan percakapan yang sama dengan saya. Beberapa orang bahkan percaya saya adalah monster, mereka takut dengan kebijaksanaan saya dan iri pada bakat saya. Aku hanya bisa menyembunyikan diriku dan tampak seperti orang normal, sampai-sampai tidak ada yang bisa melihat bahwa aku dipenuhi dengan bakat yang menentang surga. Jalan kebijaksanaan tampaknya menjadi jalan yang diatur surga untukku, tetapi dari putaran takdir, aku akhirnya menjadi zombie abadi jalan kekuatan. Katakan padaku, bukankah hidupku penuh dengan kemunduran, bahkan surga iri dengan bakatku?" Roh Tanah Langya tidak tahan lagi mendengarkan ini, menghentakkan kakinya, "Hei bocah nakal, jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Apa yang menakjubkan tentang menyimpulkan dua resep Immortal Gu? Jika Anda benar-benar jenius, maka simpulkan resep Immortal Gu terakhir, baru dengan begitu lelaki tua ini akan mengagumi Anda." Fang Yuan terdiam. Roh Tanah Langya mengangkat kepalanya, Nak, lelaki tua ini mengakui kamu memiliki bakat. Tapi lalu apa? Bahkan tubuh utamaku bingung dengan resep Immortal Gu terakhir itu. Renungkan dengan benar selama 7 hingga 8 tahun, mungkin Anda akan tahu betapa dalamnya dunia ini dan berapa banyak bintang yang ada di langit. Kamu kemudian akan belajar untuk rendah hati, ahahaha. Maksudmu, resep Gu abadi ini. Sudut bibir Fang Yuan ditarik ke belakang saat dia membuang resep Gu abadi ketiga. Ini hanyalah pukulan terakhir. Tawa Roh Tanah Langya tiba-tiba berhenti, tak lama setelah itu, dia berteriak kaget, Apa ini? Apa ini?" Suaranya mengandung sedikit kepanikan. Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata dengan suara lambat dan sedih, "Saya mengatakannya sebelumnya, bakat saya sering memicu ketakutan dan kecemburuan. Sai, tidak ada yang bisa dilakukan, saya sangat jenius, saya dilahirkan seperti ini." Kepanikan Roh Tanah Langya kali ini bukanlah hal kecil. Dia hanya terbentuk dari obsesi dan tidak cerdik. Resep Immortal Gu terakhir ini sangat berdampak baginya. Kamu benar-benar berhasil menyimpulkannya. Luar biasa, luar biasa. Resep Gu abadi ini sebenarnya dapat diselesaikan seperti ini, alur pemikiran Anda menuju ke arah yang sama sekali berbeda. Tidak heran bahkan tubuh utama saya tidak bisa menyimpulkannya, pepatah lama ini telah menjadi kenyataan, jalan pegunungan berkelok-kelok di sekitar setiap puncak baru, secercah harapan bersinar pada saat tergelap seseorang. Jalan pegunungan berkelok-kelok di sekitar setiap puncak baru, secercah harapan bersinar pada saat tergelap seseorang. Roh Tanah Langya terus bergumam pada dirinya sendiri, dia pada awalnya benar-benar terkejut sebelum menjadi gembira, akhirnya dia menjadi tenang, hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Resep Gu abadi ini telah membingungkannya selama ini dan bahkan tubuh utamanya bingung, tidak dapat mengambil langkah penting terakhir. Terkadang Roh Tanah Langya bahkan berpikir bahwa resep Gu abadi ini benar-benar buntu dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia telah memberikannya kepada Fang Yuan untuk dengan sengaja mempersulit, dan tidak pernah membayangkan itu akan benar-benar terpecahkan. Namun, dia mendapatkan resep lengkapnya sekarang. Masalah yang dia dan bahkan tubuh utamanya tidak dapat menyelesaikannya, diselesaikan oleh Fang Yuan. Hatinya tidak bisa menahan perasaan frustrasi dan lesu. Bersambung.